setelah kita tadi belajar tentang cara membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan, baik di mana pecahan itu ketika penyebutnya sama ataupun penyebutnya berbeda. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Ternyata pecahan itu tidak hanya satu bentuk, jadi ada 4 ya, ada 4 bentuk pecahan. Coba kita lihat di layar. Nah, di sini ada pecahan biasa yang biasa kita kemarin pelajari. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, yang keempat ada bentuk persen. Nah, apa saja toh itu? Kita akan belajarinya satu persatu. Satu, ini pecahan biasa. Pecahan biasa di sini Us kasih contoh 3/4, 6/11, 7/15, 15/20. Nah, bisa kita tarik kesimpulan nggak dari contoh yang ditampilkan di sini? Di atas ini pembilang, di bawah ini penyebut. Ternyata pecahan biasa ini pembilang itu lebih kecil daripada penyebut ya. Nah, biasanya ini juga disebut dengan pecahan murni. Karena itu tadi pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ya, ini kan 3 lebih kecil daripada 4 ya, 3 lebih kecil daripada 4. Kemudian ini kan juga 6 lebih kecil daripada 11, ini juga 7 lebih kecil daripada 15, dan ini 15 juga lebih kecil dari 20. Nah, inilah yang dinamakan pecahan biasa atau bisa dikenal juga dengan nama lain pecahan murni. Nah, bentuk yang kedua itu ada pecahan campuran. Nah, di sini ada contoh 7/5, 15/10, 125/100, 1500/1000. Nah, kalau kita bandingkan penyebut dan pembilangnya itu bagaimana yang untuk pecahan campuran? Benar sekali ya, yaitu ketika pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut ya. Nah, biasanya pecahan ini juga disebut dengan pecahan tak murni. Tak murni. Nah, tapi ini masih dalam bentuk pecahan biasa ya, karena 7/5. Nah, bentuk pecahan campurannya itu gimana toh? Ya, caranya seperti ini. Kita yang ke 7/5 terlebih dahulu ya. 7/5 itu kalau 7 ya, ada bilangan 7 nih. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dibagi 5 itu berapa? Dibagi 5, diambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1 kali pengambilan dengan sisa 2. Berarti kalau dijadikan pecahan campuran ini 1, 2/5. Nah, inilah yang dinamakan pecahan campuran. Ya. Nah, campuran itu ketika ada satu bilangan yang dia bukan pecahan, tapi yang satunya ini bilangan pecahan ya. Namanya juga pecahan tidak murni atau tak murni karena pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya. Coba satu kali contoh ya, yang 15/10. Jadi 15 kita bagi 10. Berapa ini? Kita punya bilangan 15 nih, kita ambil 10. Oh, ternyata 1 kali pengambilan dengan sisanya ini 5/10. Nah, jadi 15/10 ini bentuk pecahan campurannya ini 1 5/10 ya, seperti itu. Kemudian kita kasih contoh satu kali lagi biar lebih mantep. Nah, 125 kita bagi dengan 100.
Ini berapa ini? Kita punya bilangan 125, diambil 100. Oh, ternyata 1 kali pengambilan juga. Dengan sisa 25 ya. Jadi bilangan ini, bilangan yang di pecahan campuran, bilangan pembilang di pecahan campuran itu sisa dari pembagian ya. Ini kan sisa, 2 ini sisa. 7 bagi 5 itu kan 1, tapi sisa 2. Nah, 2 sisanya ini menjadi pembilang dari pecahan campuran. Seperti itu ya. Kemudian kita ke desimal. Nah, desimal ini biasanya disebut juga dengan pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, di sini Us ada contoh ya, tadi ya, 15 per 10. Nah, 15 per 10 ini kalau kita ubah ke bentuk desimal, kita memerlukan namanya pembagian bersusun atau porogapet. Nah, biar ketemu bilangannya desimal. 15 dibagi 10. 15 bagi 10, oh cuma dapat 1. Kemudian habis naik kita turun. 1 kali 10, 10. Kita kurangi, 5 kurangi 0, 5. 1 kurangi 1, habis ya. Kemudian ini 5 dibagi 10, oh tidak bisa. Jadi kita ini menambahkan koma, ini tambahkan 0. 50 dibagi 10, berapa? Oh 5. Habis naik turun, 5 kali 10. 50, kita kurangi 0. Oh, sudah selesai. Berarti 15 per 10 ini bentuk desimalnya adalah 1,5. Nah, disinilah perbedaan untuk desimal. Di desimal ini ada yang namanya koma. Nah, tadi kan desimal itu kan per 10 ya. Kemudian per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, ini untuk desimal. Nah, tadi yang 15 per 10. Coba kalau yang 1500 per 1000. Tadi kan ini yang 125 udah kita contoh di sini ya. Coba langsung kita yang contoh yang terbesar. 1500 kita bagi dengan 1000. Sama, kita memerlukan pembagian bersusun atau porogapet. Nah, ini 1500 dibagi 1000. Oh, ternyata ini hasilnya 1, habis naik kita turun. 1 kali 1000, 1000. Kita kurangi, ini 500 ya. Nah, ini kurang, kita tambahkan 0, atasnya kita kasih koma. Nah, ternyata ini juga hasilnya 1,5. Berarti 15 per 10 dengan 1500 dan per 1000 ini senilai. Ya, maaf keluar. Ya, berarti ini tadi senilai. Kita tuliskan 1500 per 1000 ini 1,5. Oke, selanjutnya, atau masih ingin dengan desimal? Coba kita ke yang ini ya. 100 per 25 dibagi 100 akan sama dengan berapa? Desimalnya kita sama dengan porogapet ya. Nah, ini akan tidak senilai ini. 125 dibagi 100, 1 ya. Kita turun 100, 1 kali 100 ya, kita kurang. Ini 25. 25 dibagi 100 ya. Tidak bisa, jadi kita kasih koma, ini kasih 0. 250 dibagi 100. Oh, 2. 2 dikali 100, 200. Nah, kita kurangi ada 50. Loh, 50 nggak cukup, kita tambah 0. Kalau tambah 0, tambah koma lagi nggak, Us? Tidak. Jadi, penambahan koma ini cukup 1 kali di awal saja. Berarti kita langsung saja ini. 500 dibagi 100, berapa? Oh, 5. Kemudian 5 dikali 100, 500 lagi ya.
Bentar, ini us geser. Jadi ini 500 ya, maaf ini tidak bisa kedetek karena sensornya ke yang perekam. Jadi us tulis agak di sini saja ya. Maaf ya, tadi terkendala teknis. Nah, jadi 5 kali 100 ini 500 ya. Kita kurangi 500 kurangi 500. Oh, 0. Berarti sudah selesai. Jadi 125 per 100 ini jadinya 1,25. Nah, seperti itu ya untuk contoh desimal. Kemudian kita ke contoh yang keempat, yaitu apa? Persen. Nah, persen ini adalah per 100. Atau dalam bentuknya ini per 100. Jadi ketika ada pecahan di mana penyebutnya 100, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk persen. Nah, contohnya ini ya, coba kita teruskan contoh 125 per 100 ya. 125 per 100. Nah, ini bentuk persennya adalah 125%. Nah, cukup mudah bukan? Jadi tinggal mengganti per 100-nya ini dengan persen. Tapi biasanya di soal tidak semudah ini, Ferguson ya. Nah, misalkan ini di soal ini ada contoh 2/5. Nah, 2/5 ini berapa persen toh? Nah, jadi untuk mengubah ke persen, kita ini harus mengubah penyebut 5-nya ini ke bentuk 100. Caranya gimana ya? Seperti yang Anissa tadi jelaskan, kita ubah ke dalam bentuk persen per 100 ya. Ini 5. Ini kita tulis lagi sesuai dengan soalnya ini 2/5. Nah, 5 ini dikali berapa toh biar jadi 100? Nah, gitu. Cara berpikirnya seperti itu. Berapa ya? Oh, 20 karena 20 kali 5 itu 100. Nah, kita ini di matematika juga harus belajar adil ya. Jadi adil itu tidak hanya di kehidupan nyata, ternyata di matematika itu kita juga harus belajar adil. Kalau penyebutnya ini dikali 20, berarti pembilangnya juga harus dikali 20 biar adil. Nah 2 kali 20 ini 40. Jadinya ini 40 per 100 atau akan sama dengan 40%. Nah, biasanya di soal-soal itu akan seperti itu. Jadi tidak bentuk per 100 langsung ya. Ya mungkin ada tapi jarang. Nah, karena kalau per 100 langsung saja kita ubah ke bentuk persennya. Misalkan 25 per 100 berarti berapa persen? Oh, 25%. Karena udah per 100 ya. Jadi biasanya dalam bentuk pecahan biasa perlu kita ubah ke bentuk per 100, kemudian kita langsung ganti per 100-nya dengan persen. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh nih. Contoh soal ya, ada di buku Prima PH 4A ya. Prima PH 4A. Halaman berapa ini? 87 latihan 10 ya. Hubungkan dengan garis pecahan dengan bentuk pecahan yang sesuai ya. Jadi ini ada beberapa contoh pecahan, ini nama atau macam-macam bentuk pecahan. 4/9. Nah, ini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, berarti ini pecahan murni. Pecahan murni. Pecahan murni itu tadi adalah pecahan. Oh, ini ada pecahan murni ya, atau pecahan bentuk biasa. Kemudian ada ini 2/12. Berarti ini langsung saja bentuknya ini adalah pecahan campuran. Nah,
ini 0,41. Nah, ini tadi bentuknya apa ini? Kalau ada koma, berarti bentuknya desimal. Nah, kemudian 13/8 ya. 13/8 ini ternyata 13-nya lebih besar daripada 8. Berarti pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ini cikal bakal pecahan campuran, tapi dia termasuk pecahan biasa karena bentuknya masih A per B. Ya, bentuknya masih sederhana, A per B, 13/8. Jadi ini pecahan tidak murni karena dia cikal bakal dari pecahan campuran. Maksudnya cikal bakal itu gimana toh? Jadi kita bisa mencari ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 13/8. Ya, 13/8 kalau kita jadikan pecahan campuran ini akan jadi 1 sisa 5/8. Kalau tidak percaya, ini kita bisa mengubahnya ke bentuk pecahan biasa lagi. Nah, di sini Us mengganti tintanya agar terlihat berbeda ya. 1 5/8 akan kita ubah ke pecahan biasa. Jadi caranya ini kaltam, kali tambah. Kaltam, kali tambah. Bukan kaltim ya, kalau kaltim itu Kalimantan Timur. Jadi caranya adalah dikali dulu, 1 dikali 8. Dikurung ya, karena perkalian terlebih dahulu. Kemudian ditambah 5. Pembilangnya ini. Nah, untuk penyebutnya bagaimana? Penyebutnya masih sama. Nah, untuk penyebutnya ini masih sama. Penyebutnya 8. Berarti ini juga 8. Nah, kita cari 1 kali 8, 8. 8 tambah 5, 13/8. Loh, inilah caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kembali ke soalnya, latihan 10. Terakhir ada 22%. Berarti ini bentuknya persen atau per 100. Nah, seperti ini. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tanya japri ke Us Anissa atau ke Us Elvi ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di pembelajaran selanjutnya.